sejahtera bagi kita semua. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Hari ini saya akan memberikan renungan singkat tentang mengasihi Allah berarti ada pengorbanan. Seringkali kita berbicara tentang kasih, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Namun cukup sampai banyak hanya di dalam pengertian tentang kasih. Tapi untuk mempraktekkan kasih itu sendiri sangatlah sulit. Nah, kita melihat di sini kita melihat bagaimana dikatakan Allah begitu mengasihi manusia sehingga dia rela mengorbankan segala sesuatunya untuk orang yang dia kasihi. Nah, kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berbicara di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita melihat di dalam pembacaan Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini bagaimana Allah begitu besar mengasihi akan dunia ini. Nah, ketika Allah berbicara tentang mengasihi dunia, ada bukti yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sendiri. Pertama kita melihat Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia menjadi satu korban penghapus dosa bagi saya dan saudara dan kepada manusia yang dikasihinya. Yang kedua, bahwa setiap orang yang percaya tidak binasa. Dan yang ketiga, memberi hidup yang kekal kepada manusia yang dikasihinya. Nah, ada bukti yang diberikan oleh Allah ketika Allah berbicara tentang mengasihi. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan berbicara tentang mengasihi Allah, mengasihi sesama, seringkali kita cuman hanya lewat perkataan saja. Kadang-kadang kita memang punya pengertian tentang kasih, tapi tidak pernah kita buktikan kita mengasihi. Tidak ada perbuatan yang kita lakukan ketika kita berbicara mengasihi seseorang. Ada banyak kali orang berbicara seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini Allah mau ketika kita berkata kita mengasihi seseorang, mengasihi Allah, ada bukti yang kita berikan, ada bukti yang kita lakukan, ada bukti nyata yang kita lakukan, tanda kita mengasihi seseorang dan mengasihi Allah. Sama seperti Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana tentang di dalam perumpamaan yang diberikan oleh Yesus, Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai 37. Bagaimana dikatakan ada seseorang yang mengalami perampokan, dia mengalami luka-luka yang berat. Dan di sana dikatakan yang pertama ada orang yang lewat melihat orang itu imam, yang kedua orang Lewi, yang ketiga orang Samaria. Allah memberikan perumpamaan untuk mengingatkan orang-orang ketika dikatakan imam dan orang Lewi yang lewat ini, yang notabene-nya dikatakan mereka pelayan yang dikhususkan melayani di rumah Allah, tapi tidak ada bukti mereka mengasihi dalam diri mereka mengasihi Allah. Tidak ada belas kasihan dalam kehidupan mereka. Di mana yang mau dikatakan ternyata status Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan tidak menjamin seseorang itu memiliki kasih. Tapi di sini kita melihat bahwa orang Samaria ini memiliki kasih yang begitu besar. Jadi ketika kita berkata kita mengasihi Allah, berarti ada pengorbanan yang kita lakukan, yaitu korban waktu, tenaga, dan materi. Sama seperti yang dilakukan oleh orang Samaria ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dia tidak melihat status seseorang itu. Dia tidak melihat bahwa dia satu suku, satu agama, satu ras, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Melainkan siapapun dia memiliki kasih yang besar, lalu memberikan satu pengorbanan. Ada bukti dia mengasihi Allah dan mengasihi orang itu, yaitu lewat waktunya dia berikan, tenaganya yang dia berikan, materi pun dia korbankan. Jadi saat ini Allah mau saya dan saudara ada pengorbanan yang kita lakukan ketika kita mengasihi Allah. Tanda bukti kita mengasihi seseorang itu, mari tunjukkan apa yang kau bisa lakukan untuk orang yang kau kasihi. Puji Tuhan, inilah renungan singkat yang saya sampaikan pada saat ini. Semoga renungan singkat ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.